ihsan dibagi dua. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Maka pada saat martabat ruh ditiupkan pada diri kita, sesungguhnya bukan ruh kita. Maka kata Abah, hidup ini tidak akan mati. Karena pada dasarnya diri kita adalah ruh. Tetapi Al-Quran menyebutnya karena pada saat ruh sudah masuk pada tubuh disebut dengan jiwa. Nah, yang akan mempertanggungjawabkan persoalan adalah jiwa. Yang akan membuat tidak bahagia adalah si jiwa. Itulah jiwa memiliki dua dimensi, kata Abah, benar dan salah jiwa itu. Kalau sudah sampai di posisi ruh, tidak ada benar dan salah. Semuanya benar pada posisi ruh. Adalah semuanya benar pada posisi, nanti apalagi kalau sudah sampai pada posisi hidup. Maka sesungguhnya pemain tunggal di kehidupan ini adalah yang disebut Allah, itulah kehidupan, hayat itu sendiri. Jadi hidup itu satu, hanya tempat hidup yang banyak. Hayat ada pada ruh, ruh juga pada jiwa, jiwa pada jasad nampak. Maka dibagilah tubuh kita disebut fi'il tadi semua untuk menyaksikan fi'ilnya pada tubuh. Kemudian menyaksikan asmanya pada hati, menyaksikan sifatnya adalah pada ruh, menyaksikan zatnya pada sir. Nah, yang disebut dekat, Abah sudah membahas adalah pada saat fananya dirimu. Dan ada tajallinya Allah. Jadi kau sudah betul-betul, dari sinilah sahabat tentang toharoh. Dan Allah sudah menyatakan, la yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan bisa menyentuh Allah, kecuali kamu sucikan dirimu. Tetapi yang mensucikan yang paling utama adalah syirik tadi semua. Karena pada dasarnya Allah itu dengan segala sifatnya tidak boleh dirampok oleh kita. Maka itulah kenapa manusia tidak bahagia. Karena selama ini kita ini belum bertoharoh. Kita belum mensucikan diri kita. Kita masih berbuat syirik pada Allah dengan jasad. Syirik berbuat pada Allah dengan hati. Bahkan syirik pula dengan ruh tadi semua. Dari mulai syirik dengan ruh adalah syirik adalah pada saat kamu menganggap melihat itu mata, mendengar itu telinga, berkalam itu mulut, bernapas itu hidung, berjalan itu kaki, tadi semua itu udah syirik khafi, udah syirik tadi semua. Memang syirik itu disampaikan oleh Allah adalah seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam, saking tidak disadarinya oleh kita. Selama syirik itu ada, sahabat, maka sulit terkoneksi itu kita ini. Karena pada dasarnya konsepnya kita dengan Allah itu nafi isbat. Maka dari awal pun sesungguhnya tugas kita seolah-olah diadakan. Nah, setiap makhluk punya tujuan kembali. Karena inna itu lillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semuanya milik Allah, kepada Allah lah ilaihi adalah roji'una, dikembalikan. Jadi sesungguhnya tentang kesadaran, sadar tentang tadi itu ya sahabat. Jadi manusia yang paling tidak sadar itu disebut mabuk tadi semua. Kan sahabat, kan mabuk itu adalah istilah kepada tidak sadar tadi semua. Nah, adapun juga manusia yang belum sadar disebut juga waktu kecil tidak mabuk, tetapi disebut dengan belum tamyiz, adalah belum cedok, belum baleg tadi semua. Maka orang yang belum baleg, belum cedok, tidak wajib sholat tadi semua. Ya, orang mabuk juga sama, tidak wajib sholat. Dan Allah melarang orang mabuk itu melaksanakan sholat. Artinya bahwa mabuk itu tidak selalu dengan khomer. Adalah cuma khomer itu dijadikan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kita. Segala apa yang menghilangkan kesadaranmu, maka dilarang kamu untuk berhubungan dengan Allah. Tetapi sindirannya sebetulnya dari Allah adalah berarti selama kamu itu adalah tidak toharoh, maka sesungguhnya kamu tidak tersambung dengan aku. Maka disitulah kita harus ketemu dengan apa namanya yang menyambungkan. Maka semuanya ada petugasnya. PLN ada petugas menyambungkan. Supaya apa? Semua alat elektronik itu nyala kalau disambungkan. Maka karena selama tidak nyambung, tidak ada hasilnya apa-apa. Tadi semua. Dan isi alam mengajarkan kepada kita hanya tauhid sebetulnya.
hanya untuk mengawinkan, menyatukan sampai esalah Allah. Kemanapun kamu hadapkan dalam berbagai hal, maka kamu menyaksikan fi'il Allah dalam segala hal, baik itu dalam gerak maupun diam. Nah, ini pada saat kamu sudah menyaksikan seluruh isi alam ini, engkau sudah mulai tidak akan pusing dalam hidupmu. Berarti tingkat kesadaranmu sudah naik. Artinya pada saat kalian barangkali yang pernah minum minuman, pada saat kesadaran itu sudah mulai ada, yang tadinya bahkan kalian nggak mengenali teman sendiri, tadi nggak mengenali diri sendiri, tadi semua jalan pun sempoyongan, bingung, nanar mata ini, berkunang-kunang gitu kan tadi. Jadi pada saat muncul kesadaran, kau mulai bisa mengontrol dirimu, kau ngerti siapa dirimu, penglihatanmu semakin jelas, pendengaranmu juga jelas, maka sadarlah kamu. Nah, itu sahabat. Sebetulnya secara hakikat kehidupan ini sama kayak itu. Manusia yang masih tidak tersambung dengan Allah itu disebut manusia mabuk sebetulnya. Kenapa dia pusing? Tadi setiap hari bertanya, kenapa, bagaimana, bagaimana. Urusan duit, kenapa, bagaimana. Maka kata Abah pada dasarnya, terima kasih sahabat ya. Nah, inilah sesungguhnya tiap hari itu adalah proses belajar kepada. Cuma sayang sahabat, kenapa adalah harus kita ingatkan, karena ada manusia yang tidak sadar terus tadi, mati, tidak sadar, mati lagi, tidak sadar, mati lagi, tidak sadar, bahkan akhirnya terjerbaklah kepada alam yang tidak pernah kamu bayangkan. Ada kesadaran binatang tadi semua. Kesadaran binatang akan membawa pada tubuh manusia yang berwujud binatang. Hati-hati tadi semua ya. Maka surga dan neraka lah, itulah istilahnya itu sebenarnya. Manusia yang mabuk itu tidak bisa banyak hal yang bisa kamu lakukan. Maka disinilah sesungguhnya adalah, maka kenapa sekarang ini Allah dohirkan tentang apa namanya, tentang face off ya, tentang merubah wajah kamu masa muda, nanti bahkan kamu bisa memperkirakan wajah kamu masa tua. Itu Tuhan sedang mengajarkan sebenarnya dirimu itu bukan itu gitu. Karena sebenarnya dirimu itu ruh, tidak akan berubah dari sejak kamu lahir sampai kamu mati. Sampai lepas jasad ini, ruh itu 15 tahun saja. Itulah yang disebut tiflul ma'ani. Itulah yang disebut dengan hakikat Nur Muhammad. Itulah yang sebenar-benarnya adalah ruh kita. Yang dia sebut bildanun mukhalladun. Dia selalu muda, anak muda yang tidak pernah menua. Itulah ruh kita. Maka ruh kita pada saat ditiupkan, sebenarnya dia itu punya wujud, punya rupa. Adalah tetap saja seperti kita pada usia 15 tahun itu, tapi jauh lebih tampan, lebih bercahaya, karena dasarnya dia adalah ada bukan pada tubuh itu. Tetapi hakikatnya sama sebangun dengan tubuh ini. Jadi kalau ingin melihat wajah ruhmu, ya wajahmu itulah. Ini semua. Kalau kamu ingin melihat nama insan itu tadi, maka nama insan pada dirimu adalah nama ke-100. Adapun namamu Muhammad, Ujang, itulah nama ke-101. Berarti engkaulah makhluk yang ke-101 itu. Sifat Allah yang ke-101. Jadi namamu adalah sesungguhnya nama Allah. Itulah yang harus difahami oleh kita. Nah, ruh itu tidak akan pernah menua tadi semua. Itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqa. Bahwa sesungguhnya al-mu'min atau ruh kita yang merupakan ruh Allah, taida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, adalah apa namanya, faqa'u lahu sajidin. Nah, Allah nyuruh kita adalah tunduk pada ruh itu. Makanya tadi kita harus menyadari pada kesadaran ruh. Maka Allah dalam Al-Quran sahabat membagi jalan 3 tempat. Ada syirat, kata Abah juga. Ada torik, ada sabil. Orang yang berjalan dengan tubuhnya sabil. Orang yang berjalan dengan hatinya torikoh. Orang yang berjalan dengan ruhnya disebut dengan syiratul mustaqim. Maka silakan. Maka pulangnya manusia itu dalam martabat mana?
Kalau dia pulang pada martabat tubuh, berarti dia adalah merupakan binatang tadi semua. Dan itulah yang Allah sampaikan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, itulah yang disebutkan mati dalam martabat binatang, sahabat ya. Adalah pada saat kata Allah ulaika kal an'am. Allah menyebutnya adalah ulaika kal an'am, bahwa mereka itu adalah binatang tadi semua. Yang Abah sampaikan dalam tafsir Fathur Raji dari ini adalah wa amma min kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindahlah ke badan hewan. Nah, inilah kesadaran yang tidak dibangun dan terus menerus, maka ruh itu akan tentu akan, jadi kalau Allah hanya menciptakan sistem saja di alam ini, tadi semua fasilitator hakikat hidup tadi semua. Nah, hidup itu adalah, nah, tetapi kemudian pada saat ruh ditiupkan pada tubuh kita, pada saat masuk pada tubuh kita disebut jiwa. Pada saat sudah meliputi seluruh bagian tubuh disebut nyawa. Dan nyawa itu geraklah pada badan semua. Jadi seolah-olah berarti kalau begitu, badan ini gerak ini sebetulnya yang menggerakkan adalah si jiwa. Nah itu, dan atau si hati di sini, si jiwa. Maka jiwa itu ya ruh itu ya jiwa. Karena sebetulnya jiwa itu ya ruh. Dan sebenarnya badan juga adalah jiwa, ya ruh. Karena pada saat tubuh ini melaksanakan apapun yang dilakukannya. Jadi sing penting bukan tubuh ini melakukan apa, kata siapa. Tetapi ada sing penting adalah melakukan itu menyadari hadirnya jiwa. Jadi tubuh ini bergerak untuk melihat si jiwa yang menggerakkan. Tapi sebenarnya kalau lebih baik lagi kalau seandainya kita masuk lagi ke dalam. Oh ternyata tubuh ini bergerak karena hati, atau hati ini bergerak karena jiwa, jiwa ini bergerak karena ruh, ruh ini bergerak karena sir ini bergerak karena zat gitu. Maka itu sebetulnya yang sedang ingin Allah lihat itu. Jadi maka disitulah maka betapa pentingnya menyambungkan kita antara al-abid wal ma'bud ya, yang disebut ikhlas. Itulah ikhlas. Ikhlas itu pada saat sudah tersambung dirimu dengan dirinya dan kamu sudah tidak ada lagi merasakan. Disitulah kata Abah, setinggi-tingginya ingat itu lupa di penghujungnya. Maka di penghujung manusia itu yang jadi manusia, dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, kembali pada kosong. Jadi disinilah perjalanan ujung manusia. Maka kenapa kematian itu adalah, nah, adapun manusia tubuhnya ini yang mengalami kematian, ruh tidak pernah mati. Yang akan hanya berganti kata Abah juga casing saja. Maka perjalanan jiwa manusia ini panjang, sahabat. Apalagi kalau kalian ngerti. Bahkan pendiri bangsa menyebutkan Pulau Jawa ini pulau nyawa. Tadi pulau nyawa karena nyata wujud Allah. Gitu. Karena dulu pulau ini adalah seolah-olah pulau pertama yang ada manusia. Kalau kalian mengerti. Jadi kalau kalian ingat ngerti pulau mana yang pertama ada manusia, itulah pulau nyawa. Maka kata Abah, peradaban makhluk itu ada di sini, di timur ini. Maka jangan aneh, sekarang suku bangsanya sampai sukunya ada 800. Bahasanya 1200. Karena inilah awal kehidupan. Bahkan bahasa yang awal adalah Sangkara Nirwana di sini. Menjadi bahasa Palawa. Kemudian menjadi bahasa Sangsekerta. Ada di sini ada 5 bahasa cikal bakal bahasa dunia. Bahkan nanti masuklah bahasa Persia, bahasa Aramik, bahasa Ibrani, yang terakhir bahasa Arab. Arab itu adalah bungsu. Tetapi semuanya berasal landasannya adalah dari Nusantara ini. Maka disebut pulau nyawa karena memang nyawa itu nyata wujud Allah. Itulah kenapa maka kalian yang deny, yang tidak mau menerima, silakan, tidak apa-apa. Bahwa Adam itulah lahir di sini. Maka inilah yang maka penulis dunia menulisnya adalah Sundalen.
tadi semua, atau orang Plato menyebutnya Atlantis atau Artalan tadi. Nah, inilah tentang nyawa sesungguhnya. Maka bagi kalian yang mengerti, yang sudah terbuka mata batinnya, akan menyaksikan ternyata tokoh-tokoh dunia, termasuk Dalai Lama lah, gitu. Semua yang besar-besar tokoh dunia itu akan kembali ada di sini. Inilah asal mereka semuanya. Ya. Maka kata Abah, Pulau Jawa Nusantara ini adalah merupakan blueprint, adalah perlambang kehidupan dunia akhirat. Sebenarnya kalau kalian ngerti, ya cuma tidak apa-apalah tadi semua. Karena memang kalau kesadarannya belum sampai, tidak akan paham. Karena kita masih mabuk tadi semua. Kenapa kita masih mabuk? Karena kita masih ada pada posisi kita, pengakuan, ego diri tadi semua. Maka disinilah yang harus kita kembalikan. Dan ini yang dirampok, yang dijajah sebetulnya oleh mereka dulu. Menghilangkan kesadaran yang spiritual, yang tertinggi dari peradaban manusia adalah di Pulau Nyawa ini. Maka itulah kenapa Belanda ratusan ribu, silakan kamu ya, Abah pernah ke Leiden, ke Belanda. Itu adalah ratusan ribu adalah buku karya para pemikir, para pujangga, para empu, ya dulu tuh empu yang membuat keris, empu gandring, empu ini, empu sendok. Itu orang-orang luar biasa. Ya, cuma sayang kita ini nggak paham tadi semua bahwa apalah artinya mereka orang Amerika itu. Amerika aja kok bahkan ditemukannya oleh Marco Polo gara-gara mencari Pulau Nyawa itu. Gitu. Marco Polo menemukan Amerika gitu gara-gara tadi semua ya. Kopernikus, Galileo Galilei adalah menemukan apa semua itu gara-gara ingin nyari Pulau Nyawa tadi semua. Berbangsa-bangsa dan berduyun-durun dari seluruh penjuru adalah kenapa? Karena segalanya peradaban dari sini. Seolah-olah mereka itu ditarik ingin kembali ke timur, ke sini. Sahabat. Nah inilah maka marilah kenali nyawa kita tadi semua. Maka kenapa kalau kalian sudah ngerti ya, kenapa Nabi Khidir di sini? Kenapa Nabi Sis pun di sini? Coba. Kenapa Rijalul Goib itu di sini? Tadi semua. Kenapa Miftahul Goib itu di sini? Kenapa? Karena Adamnya di sini. Tadi semua ya. Nuhnya di sini. Ibrahimnya di sini. Bahkan sebenarnya Muhammad pun di sini aslinya. Cuma kalian nggak paham, saya sudah, tapi tidak apa-apa. Ini tentang kesadaran, ya. Ini tentang kesadaran. Kesadaran itulah maka yang harus dibangkitkan kembali oleh kita. Kalau tidak kita mabuk, sholatnya mabuk, pikirnya mabuk. Nah itulah. Maka Abah sudah bahas. Nah Tuhan Allah mengajarkan kepada kita dengan hukum alam tadi semua. Ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika. Dan ingatlah penemu matematika itu Syekh Al-Jabar, ya, diantaranya adalah maka kalian suka belajar Al-Jabar dari Syekh Al-Jabar itu tadi semua. Mengajarkan kepada kita angka dari 0 sampai 9. Itulah angka ya sebetulnya. Ke sana itu sama aja. Angka itu dari 0 sampai 9. Karena segalanya adalah dari kosong. Nah itu karena mereka orang sini dan ngerti bahwa semuanya Pulau Nyawa itu pulau kosong dari semua. Kemudian manusia terjebak begitu kosong itu sudah kosong, tajali menjadi 1, tajali menjadi 2, tajali menjadi 3, tajali menjadi 4. Lupalah sudah. Hilang kosongnya. Padahal sebenarnya yang ada itu yang kosong tadi semua. Nah makanya sekarang ini sudah sampai di 9. Maka harus kembali lagi ke kosong. Nah itu kata Abah. Tanggal 27 kemarin itu adalah wiwitan. Kembali lagi dikembalikan akan terjadi kepada reposisi. Akan direposisi makhluk ini seluruhnya. Akan 27 9. Betul. Ya. Tadi bulan 7. Kenapa bulan 7? Karena semua manusia itu berkaitan dengan angka 7. Semuanya. Tadi semua. Itulah kenapa Tesla menemukan 3, 6, 9. Sebetulnya samanya 99. Gitu. 9
kali 9, 81. 81, 9. Itulah 9. Iya. Angka tertinggi 9. Angka berapapun dikalikan 9, maka hasilnya adalah 9. Tadi 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 1 sama 8, 9. 9 kali 3, 27. 2 dan 7, 9. 9 kali 4, 36. 3 dan 6, 9. Itulah Tesla. 3, 6, 9. Dan itulah Sangha Wali Songo. Maka inilah kenapa Pulau Nyawa. Wali Songo itu tadi cuma sudah dikaburkan makna Wali Songo. Padahal sebetulnya adalah, makanya seolah kok kayaknya wali 9 melulu. Adakah? Maka ada karena nggak ngerti. Oh, itu kan wali ke-10-nya. Itu nggak ngerti itu. Gitu. Karena tetap aja 9. Jadi semua. Karena hakikat diri kita adalah 7 lubang di kepala, 2 lubang di bawah, 9 tadi semua. Maka perpindahan kita dari Syirun Iblisia, dari 2 lubang sini, tempat haram, lubang depan, lubang belakang, kubul dan dubur. Naiklah ke sini. Untuk naik ke Sidroh Al-Muntah, 7 lubang yang ada di kepala kita. Maka itulah dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang kesadaran itu menyembelih. Karena kesadaran itu ada di sini semuanya. Maka seolah-olah dari Syirun Iblisia, Adam, Iblis, ke Syirun Muhammadiyah adalah dadamu. Maka disinilah konsepnya dada. Tidak ada yang bisa membawa ke sini kecuali Muhammad. Nah, inilah dadamu. Belah dada. Belah dada. Tadi semua. Ya. Jadi ketidakbahagiaan, kesyirikan ada di sini. Maka inilah kenapa kita toharoh harus benar. Tadi semua. Jadi itulah sahabat ya. Ya, Abah ini bukan orang baru sebetulnya. Kenapa tadi semua? Kayaknya ngerti kisah dari Nabi Adam bahkan tadi semua. Kayaknya nggak tahu, dan kayak di dalam sini tuh kayak chip yang bisa ngomong gitu. Bahkan ya makanya kata Abah suka ngomong sama orang nggak percaya, silakan kamu buktikan suatu saat nanti. Gitu. Karena bicara dengan orang mabok kan susah. Gitu. Sama dengan menjelaskan warna merah ke orang buta kayak Gama. Makanya jangan usah ribut. Pak, merah itu begini. Kata dia. Kalau orangnya buta warna, nggak bisa tetap. Makanya nggak usah ribut di dunia ini. Karena menjelaskan kepada orang mabuk sama susah dari semua. Ya. Maka disitulah sahabat, pada kesadaran ini betapa pentingnya dari semua. Ya. Bahkan kata Abah juga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tentang kesadaran. Dan Adam itulah jiwa kamu. Dari kamu itu jiwa yang pertama ditiupkan itu Adam. Gitu. Adam itu ngomongin kita. Tadi semua. Nah, Adam itu nanti bisa menjadi Ayub. Tadi semua. Ada punya penyakit kulit. Adam itu nanti bisa penyakit Yakub, buta mata hati. Gitu. Adam itu bisa jadi Yusuf, terpenjara mata badannya. Adam itu nanti bisa menjadi Ibrahim. Tadi semua. Ya. Itulah maka kenapa dari mulai kesadaran Adam di butunmu sampai di penghujungnya kesadaran Ibrahim. Itulah nafsul kamilah. Karena kita berasal dari Allah, dari insan kamil, tapi kita sudah insan kamil kembali lagi mukamil. Sempurna disempurnakan. Maka kalau sudah begitu berarti sudah benar toharohnya. Maka dibagilah tubuh kita, di situ ada toharoh dohir. Toharoh dohir adalah bagaimana kita bebas dari syirik jali. Toharoh dohir itu. Maka Allah mengingatkan la yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan bisa menyentuhku, bahkan firmanku itu kan, kecuali kamu sucikan dirimu. Karena aku ada kalau kamu tidak ada. Itu dan. Makanya tadi ada bahwa yang harus kita tunggangi buruk itu adalah kalimat la ilaha illallah, nafikan, isbatkan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah. Maka itulah Allah disebut hakul mubin, karena Allah itu sangat nyata.
Maka Allahu mubtada, nur itu terang. Terang itu jelas. Jelas itu nyata. Maka itulah tadi Allah itu hakul mubin, karena Allah itu jelas dan nyata. Tadi semua. Nah, kenapa manusia tidak mampu melihatnya? Karena dia melihat dengan mata dirinya sendiri. Itulah persoalannya. Maka tadi di dunia ini orang yang bisa melihat jin adalah di matanya mata jin. Orang jin lah yang melihat itu bagi indigo itu. Orang yang melihat wali hanya wali. Orang wali bisa tahu wali. La yariful wali ila wali. Yang tahu kiai hanya kiai. Tadi semua. Yang tahu rampong hanya rampong gitu. Yang tahu Allah itulah man arafullah fahuwallah. Siapa yang tahu banyak ngomong Allah, dia Allah itu. Tadi semua. Tadi semua. Ya, man arafullah fahuwallah. Yang bisa melihat Allah hanya Allah. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat, itulah tentang perjalanan kesadaran kita manusia. Maka kenapa kita ini dari nafsul kamilah turun ke mardiyah, turun ke rodiyah, turun ke mutmainnah, turun ke mulhimah, turunlah ke lawamah, turunlah ke amarah. Itu istilah Qur'annya, istilah bahasanya. Tapi sebetulnya bicara tentang diri kita semuanya. Pada saat kita awal itu di Ibrahim, turun ke bawah ke Musa, turun ke Harun, turun ke Idris, turun ke Yusuf, turun ke Isa, Yahya, turunlah ke Adam tadi semua ya. Nah inilah maka dari amaroh ke lawamah, naik lagi ke mulhim, balik lagi. Inna lillahi turunnya gitu. Dari Adam turun ke Musa, turun ke Harun, turun ke Idris, turun ke Yusuf, turun ke Isa, turun ke Adam tadi semua. Maka untuk menaikkan kesadaran, maka kita harus naik tadi semua. Mi'raj. Dari kesadaran Adam itulah makhluk yang awal ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, tinggal kesadaran mana yang kita berjalan menuju Allah itu. Apakah kesadaran tubuh ataukah kesadaran ruh. Dan Allah menyuruhnya kepada kita harus pada kesadaran ruh. Karena sebenarnya diri kita adalah ruh yang telah masuk pada tubuh disebut jiwa. Pada saat kita sudah ini masuk pada tubuh adalah sebagai binatang tadi semua ya. Maka tubuh kita nggak ada bedanya dengan domba. Maka kata Abah, makhluk-makhluk ini bisa nanti cangkangnya beda-beda, kan Abah sudah bahas. Karena tergantung kesadaran si ruh nanti si jiwa. Kalau kesadarannya kesadaran monyet, cirinya manusia kesadaran monyet, kalian bisa saksikan perbuatan monyet. Rakus. Monyet itu kalau lagi makan, lihat bagaimana cara makan monyet. Maka kita ini semuanya adalah cerminan kita. Monyet cerminan kita. Makan, sini jenol, taruh sini jenol, kaki megang, tangan megang, kabur. Itu sifat monyet. Maka banyak orang bisa kita saksikan yang seperti itu. Dan dia adalah akan nanti jiwanya akan terjebak pada tubuh kecil mungil yang lucu itu gitu kan tadi semua. Tadi otaknya cuma pisang aja gitu kan tadi. Tadi semua. Dan nah kemudian ada juga pada kesadaran anjing tadi semua. Juga sama karena jiwanya pada saat dia menyatu dengan tubuh adalah sebaliknya, malah jasadnya. Itulah yang kata Abah, kullun nafsin da'iqatul maut itu. Kenapa setiap yang berjiwa, bernyawa akan mencicipi, dako itu mencicipi. Maka kenapa? Maka di situ ada nafsun itu mu'annas tadi. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernapas, yang berjiwa, maka akan mencicipi daikoh. Dako yaduku daikun, tetapi di situ karena maknanya muzakar, maka diganti oleh Allah kembali. Karena sifat mu'annas harus mu'annas. Kullu nafsin daikotul maut. Setiap jiwa akan mencicipi mati. Jadi mati itu tidak ada, yang ada mencicipi. Jadi tadi hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi sebelum sempurna ilaihi marji'ukum jami'an, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka manusia itu akan terus mengalami kelahiran ulang. Terus-terusan. Tidak akan maka tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tadi semua ya.
Dan setiap periode kehidupan akan dicatatkan. Maka kata Abah, hari ini sebenarnya adalah akhirat bagi kehidupan. Karena akhirat, ingat, siang di sini, malam pun di sini. Jasad di sini, ruh pun di sini. Jadi kita ini selalu yang namanya dua itu satu, sahabat. Pahami. Ya Allahnya, ya kamu, ya kamunya, ya Allah, gitu kan tadi semua. Jadi gulanya ya itu, ya manisnya itu, gitu. Karena al-ismu wal musama wahid. Ini nama koreknya, ini koreknya, gitu. Kan tadi dia ada pada wujud semuanya. Segalanya itu begitu konsepnya, gitu. Maka kalau akhiratnya di sini, dunianya juga di sini. Maka itulah kenapa Allah ingatkan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Allah menggunakan kata ghair, bukan kata akhar. Artinya kita di tubuh, di tempat yang sama. Maka kata Abah, bangkit hidup di sini, bangkit juga di sini. Itulah yang harus dipahami. Kalau nggak begitu, kamu nggak tumbuhkan kesadarannya begitu, kamu terus terjebak di alam sangkaan semua. Hanya zon saja. Tidak realistik dalam hidup, tidak realistik dalam beragama. Akhirnya kamu bingunglah banyak masalah yang kamu hadapi. Karena tidak realistiknya tadi. Makanya Allah sudah ingatkan, wa ma yattabi'u aksaruhum ila dhanna. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Nah itulah kata Allah, sesungguhnya manusia-manusia itu dalam bertuhan itu hanya sangkaan. Allah sudah ada 4 ayat dalam Al-Quran. Sangkaan, neraka, barjah gitu, sirot gitu. Ya ulama dulu menjelaskan itu untuk awal-awal manusia ditakut-takuti gitu, Dang. Ya sama aja, kamu juga kan anak kecil, kamu ayo sekolah, nanti bodoh. Nanti ayo sekolah, ayo mondok. Ayo begini, ayo ngaji gitu kan. Ditakut-takuti, apakah ditakut-takuti sama main sampai tua? Ya enggak, kan harus muncul kesadaran. Maka dalam Al-Quran itu betul, kadang orang suka bertanya, bahkan bukannya Quran ud'uni asal suruh minta. Iya, tapi kamu tuh baca aja ayatnya, jangan baca ayat minta doang. Ud'uni astajib lakum itu cuma sekali. Sama saja waktu kecil kita boleh menjajah orang tua nggak? Boleh. Kita boleh menjajah Allah nggak di awal? Boleh. Orang mubtadi itu. Bahkan tadi orang itu dibagi, ada disebut orang anak-anak itu disebut dengan yang belum baligh, belum tamyiz. Oh, disitulah mereka para fuqaha menulis orang belum baligh, yang belum tamyiz, belum nggak boleh masuk masjid. Nah, itulah perdebatan ulama. Nah, itulah tadi karena ulamanya juga belum full sadar sebenarnya. Nah, makanya kenapa di antara Imam Syafi'i ya semuanya berbeda pandangan. Antara Jainuddin Al-Malibari misalnya contoh dengan ada kitab Fathul Mu'in dan kitab Al-Bajuri. Maka abang khotam lah fikih. Udah menemukan intisari fikihnya gitu. Dengan Imam Bajuri gitu kan. Masalah apa? Anak masuk masjid. Benar Imam Bajuri. Tadi misalnya. Salah Jainuddin Al-Malibari. Karena Al-Malibari itu saklek pada dalil. Orang anak kecil atau perempuan yang masuk masjid head tidak boleh. Tadi semua. Nah itu. Padahal sebenarnya kalau pakai akal agamanya, kalau ilmu manteknya dipakai bukan untuk mengontrol dalil, Imam Bajuri. Kata Imam Bajuri boleh. Asal karena yang tidak boleh itu bukan orangnya, tapi darahnya. Yang tidak boleh anak kecil masuk ke masjid yang belum dihitan itu, yang belum baligh itu adalah bukan anak itunya yang najis, tetapi ketidaksadaran dirinya itu yang bahaya. Dia kencing, beol di mana saja gitu loh. Tapi kata Imam Bajuri, kalau seandainya dia dipakai pampers, ya boleh gitu loh. Nah inilah sebenarnya tentang kesadaran akal dalam memandang dalil sebetulnya. Maka kata Abah, saya itu udah paham dari kitab Al-Um Arisalah, Tufatul Muhtan, semua tadi Ajal, Majmu, bahkan Mazhabul Arba'ah, tentang pikir dari Takribah, Fathul Mu'in, betul semua, Iyanatul Thalibin, dari hulu kami kata saya, debat fikih itu ke mana gitu kan dari semua. Nah ternyata penghujung perjalanan itu adalah ya hari ini. Abah memahami ternyata semua jangan ribut urusan itu gitu kan tadi. Maka toharoh itu sahabat. Toharoh yang harus lebih utama adalah bagaimana mensucikan jiwamu itu. Ya, bukan mensucikan jasad. Fikih hanya mensucikan jasad.
sibuk kamu mencuci taharah tangan, tapi hakikat mensucikan kudrat iradat tidak sanggup. Akhirnya tangannya dicuci, balik ke kantor, nyuri. Nah itulah karena tangan dicuci, tapi hakikatnya tidak. Tadi mulut kumur-kumur, tapi apa namanya hakikatnya tidak gitu. Maka mulut tapi tidak menyadari ada nufus, nafas, anfas, tanabas. Maksud Allah tuh ke situ sebetulnya, bukan kumur-kumur tadi semua. Juga sama masukin air ke hidung, istinsak, istinsar. Ternyata yang bukan itu yang maksud Allah. Kamu sadar nafas gitu loh. Karena ternyata makhluk ini hidup dengan satu nafas, satu udara gitu. Gitu kan tadi semua. Makanya orang yang sudah punya kesadaran satu nafas, dia tidak akan benci. Tidak benci pada beda agama, tidak akan benci dengan beda suku, tidak akan benci dengan beda bentuk, tidak akan benci dengan apa. Karena kamu adalah aku yang lain. Nah disitulah tajwid digunakan oleh tubuhnya. Kita sudah pakai tajwid dalam hidup. Indah kalau sudah begitu ya. Jadi itu ya sahabat, jadi kenapa kita harus, karena toharoh itu adalah menyambungkan. Sementara lawannya adalah toharoh adalah berarti apa namanya syirik. Karena toharoh itu tauhid. Jadi intinya gini, kamu hebat apapun nyuci tangan, sampai tanganmu itu tinggal tulang karena saking asyik kamu mencuci. Tapi kalau nggak bisa dikembalikan sebenar-benarnya tanganmu kudrat Allah, iradat Allah, maka tetap tidak tersambung dengan Allah. Jadi tersambungnya dengan Allah wudu itu bukan nyuci tangan, kaki, mulut. Kan Allah itu nggak ada hubungannya. Tetapi adalah tadi melepaskan dirimu. Tadi la hayyun. Allah nyatalah pada hari la ilmun musabjidat pada akalmu. La sami'un cuci telingamu. La basirun cuci matamu. La mutakalimun kumur-kumur. Tadi semua. Sampailah hilang diri dohirmu. La maujudun bihar. Barulah tersambung dengan Allah. Jadi tersambung dengan Allah itu bukan nyuci tangan, nyuci kaki. Itu kan syariatnya. Itu khobarnya. Beritanya. Tapi hakikatnya bukan di situ. Tadi semua. Maka disinilah banyak orang tadi semua. Tadi. Maka banyak orang adalah, orang kita harus bersuci gitu. Menyucikan. Tapi kenapa tayamum itu dengan tanah gitu? Karena berarti Tuhan itu bukan mensucikan dohir. Karena orang dengan tanah itu dikotori gitu kan. Berarti yang dimaksud itu adalah hakikatnya. Inilah yang harus dipahami sahabat. Ya. Maka kalau tidak toharoh, maka kamu wudhu kayak apapun, maka ada mulai tohari pada tubuh, toharoh pada hati, toharoh pada ruh, sampailah toharoh pada syir dari semua. Maka tadi ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat ruh, ada kiblat syir. Kiblatnya di ujung-ujungnya yang disebut kiblat adalah Allah itu sendiri. Kiblat syariat tubuh, pawali wajhaka satrul masjidil haram, arahkan tubuhmu ke sana. Tapi kiblat tarikatmu hatimu. Maka tiap hari kau tawaf di hatimu. Maka tubuh ini terus-terusan dicuci kayak apapun, tetap saja kamu adalah masih apa namanya belum bersuci tadi semua. Dan selama belum bersuci berarti tidak akan tersambung abid wal ma'bud tadi semua antara pencipta dan yang dicipta. Karena sebelum si asbak kayu ini sadar kepada kayu, dia belum mensucikan dirinya, mengembalikan tangannya. Anggaplah kayu ini adalah asbak, ini adalah dirimu. Ada mulut, ada mata, ada kaki, ada tangan, ada hidup, ada apa. Sebelum kesadarannya satu, sebenar-benarnya aku tidak ada. Karena aku ini muhaddas. Maka tadi orang itu disebut hadas tadi semua. Karena masih hadas tadi semua. Karena tadi, jadi orang yang baru itu tidak akan bisa kembali karena hadas tadi semua. Maka kalau hadas kecil, wudhu. Wudhu kamu tidak akan mempan apa-apa kalau belum hadas hadas besar. Tapi hadas besar kamu pun nggak mempan apa-apa kalau belum hadas tadi kesyirikan. Kalau kamu yang tetap belum bersuci kamu itu, nah itulah harus dipahami. Maka
Orang terjebak pada hadas kecilnya tadi. Padahal setiap yang hadas makin lama yasu ila mutahharun, tidak akan kembali kamu pada aku kecuali kamu kembalikan dirimu. Jadi ibaratnya tadi, maka kata Abah, syariat itu ada pada makrifat, thariqat ada pada makrifat, hakikat ada pada makrifat. Jadi makrifatnya dulu adalah kantongnya itu makrifat, baru di dalamnya ada. Maka itu yang harus dipahami tadi semua. Ya. Makanya di dalam kitab Surah Asr, Abah sudah bahas al-faslu salisu ada asyara fi bayani taharah wa hiya ala naw'aini taharatul dhahir wa hiya tahsulu bima'i syariah. Tadi semua yang pertama ada bersuci dengan dohir, ya, air. Wa hiya tahsulu bima'i syariah, dengan air syariat. Maka ada 7 air mutlak. Maka sebetulnya 7 air mutlak itu tadi. Maka tadi kata Abah, angka 7, angka 9 itu sangat penting buat kita pahami tadi semua. Karena suratul Fatihah dalam kitab 7 tadi semua, ya. Ada 7 latifah pada diri kita. Ada 7 bagian anggota tubuh kita. Itulah kenapa tubuh kita adalah dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itulah hakikat Fatihah pada tubuh kita 7. Itulah kenapa setiap setelah kelahiran di hari ke-7 kata Nabi, berilah nama. Dan kemudian pada saat datang diadankan kalimat yang 7. Itu adalah la ilaha illallah. Tadi Allah adan itu kalimat yang 7 sebetulnya. Qomat juga kalimat yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan tubuh kita ini datang dengan 7 lapis alam. Tadi dengan 7 lapis nafsu. Tadi. Alam, ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adjam, insan. Nafsul karmilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulimah, lawamah, amarah. 7 semuanya. Semuanya 7 semuanya tadi semua. Maka kita pun hidup di hari yang 7 tadi semua, ya. Maka nanti kalaupun sampai kita tawaf haji harus kita lempar jumroh, akobah 7, wusta 7, ula 7, muter tawaf 7, sa'i 7. Tapi ulah kurang kuring di itu, tapi dengar di hakikatna deh. Tadi semua inilah persoalan hari ini. Jadilah dijadikan bahwa haji itu jadikan bisnis oleh orang tadi semua. Jadi sapi perahan tadi semua. Karena terjebak kita ini dalam ritual tapi tidak mengerti spiritualnya. Makanya wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bitaubat, tuh taubat. Jadi taharah itu tobat dulu. Balik dulu pada Allah tadi. Wa tasulu aidon bitaubat wa talqin. Tadi katakan la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Talqin dibelah dada, disucikan, ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman yang disebut kalimat tauhid yang disebut la ilaha illallah. Itulah tanamkan. Maka pada saat Ali berkata, ya Rasulullah dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa saliha wa afdaliha. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan akrob, bukan korib, tapi akrob yang paling dekat. Kata Nabi adalah, tapi ingin yang paling mudah dan paling abdol. Itu gagah, itu pintar Ali itu. Jalan paling dekat, paling mudah, paling tadi. Nabi isbar. Abdolu makul du'ana wa nabi wa min qabillah. Dari syirun iblisiyah, syirun muhammadiyah, sampai syirun ila la ilaha illallah. Itu dibelah dadanya. La adalah kalimat nafikan. Kamu bukan jasad. Kamu bukan dada. Kamu bukan gitu. Ilaha. Nah, kalimat tadi. La kalimat nafi, ilaha kalimat munfi. Ila Allah. Maka disinilah nanti dari latifah qalbi itu adalah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Tapi itu baru thariqat. Menyebutkan begitu nggak nyambung juga tuh kepada Allah dan walaupun tubuhnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak nyambung. Atau hati Allah 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 Allah, nggak nyambung. Karena alat komunikasi dengan Allah itu hanya pada level ruh. Ingat itu. Karena yang dari Allah itu ruh. Yang bisa tahu Allah hanya ruh. Yang bisa membawa Allah hanya
ruh. Karena itu adalah ruh Allah. Itulah yang harus dipahami. Nah, maka bergerak harusnya dari la ilaha illallah masuk ke Allah. Allah dikir ma'agoplatin karena goplah tubuh ini tempat goplah. Masuklah kepada dikir ma'yakdotin. Allah, Allah, Allah. Masuklah ke dalam. Masuklah. Maka di penghujungnya itu nanti begitu sampai di apa namanya? Di lub, di syir, jempling, diam. Tadi semua. La sautun la harfun. Tiada suara dan huruf. Maka tadi kata Abah. Allah yang Allah itu tiada suara dan huruf. Berkomunikasi dengan Allah itu diam dalam faham. Tadi semua ya. Sadari sebagai Allah. Bukan kesadaran sebagai tubuh. Karena kesadaran sebagai tubuh adalah syirik jali. Maka tadi kata Abah juga. Matematika membuktikan ibadah kamu itu sia-sia. Betul-betul oleh matematika. Amalmu di atas katakanlah 1 juta ton. Gitu. Dibagi kamu syirik. Hasilnya syirik. Itulah kenapa ibadah itu tidak boleh syirik. Itulah kenapa ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu saat dibagi kamu kosong. Nah itu pun udah bagus orang-orang yang sudah sampai bahwa dia bersandar pada Allah saja. Dia sholat untuk Allah, ibadah untuk Allah, apa untuk Allah. Dia lillah, bahasa mereka itu lillah. Tadi semua. Tetapi dia lillahnya belum benar. Tapi sudah bagus. Ibadah yang begitu banyak dibagi kosong, hasilnya kosong. Itu masih kosong. Mendingan asal kosong kembali kosong. Jadi kosong juga udah selamat sebetulnya. Artinya bahwa plus. Nah, itu. Dengan kosong asalnya 0 kembali 0. Nah, tapi sekarang harus kosong tapi isi tadi semua. Maka seharusnya adalah ibadah yang kamu lakukan, apapun ibadah itu kan, abadah ya'budu ibadatan, nyangkul, sholat, puasa, dzikir, haji, itu kan istilah fuqaha dibagi mahdoh, goer mahdoh. Terjebaklah dengan istilah-istilah itu, pusinglah kamu. Padahal disebut ibadah itu abadah ya'budu, kamu sadar bahwa sebenar-benarnya kamu itu tidak ada, bahwa semua ini hanya fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah. Gerakmu ke kantor, ke sawah, ke kebun, nyapu, apapun adalah ibadah selama kamu sadar bahwa yang menggerakkan itu satu hidup tadi semua. Apalagi kalau sudah ngerti ternyata hidup kamu adalah sama dengan hidup Abah, sama dengan hidup kamu. Hidup semua manusia, hidup pada anjing, hidup pada babi, hidup pada Hindu, Buddha, Kristen. Sebenarnya satu hidup. Inilah maka kenapa perjalanan rohani itu kita harus bebas dari penyakit kulit. Tadi karena masih tertipu dengan cangkang-cangkang ini yang merupakan ujian Tuhan kepada kita dengan beda agama, beda kulit, beda suku, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang baik, itu adalah ujian pandangan matamu kepada tagoyurnya alam ini semua di situ, ya. Nah itu ya sahabat, kalau sudah begitu berarti sekarang kamu tuh akan bahagia, benar-benar bahagia tadi semua, ya. Nah, kata Abah, di sini udah surga. Karena kamu sudah mati. Dan kamu sudah kembali. Sisanya, kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah jadi hamba. Tuh, sahabat. Wadkhuli jannati. Maka rasakanlah fasilitasku ini. Nah inilah tujuan kita bertoharoh. Jadi toharoh bukan tadi semua. Nah, orang bertaharoh belum tahajud rajin. Orang taharoh belum duha rajin. Orang taharoh belum. Apa artinya perbuatan? Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Kamu tuh hanya cari capek. Gitu loh. Ini tadi kan makanya kata wal ansri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Tadi innal insan sesungguhnya apa namanya wal asri demi masa innal insana lafi sesungguhnya manusia itu rugi illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang telanjang. Karena kenapa dikaitkan amanu wa amilus shalihat? Karena kata Allah tadi paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah itu gimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kau duakan aku dalam menyembah kepada diriku.
Disusul di bawahnya tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Aku tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi di dunia ini adalah yang Allah benci itu syirik saja. Orang dosa itu apa dia juga kok. Pahami tadi semua ya. Ini yang harus dipahami oleh kita tadi semua ya. Maka di sini katanya adalah yang disebutkan dengan wa taharatul batin. Ini yang penting taharah batin. Wa taharatul batin wa yatasulu aidan bitaubati wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Wa suluki thariqah. Maka itulah kenapa Tuan Syekh Tuan Abdul Qadir menjelaskan, ya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Itulah, maka bergegas itu kenapa? Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan. Bergegaslah, wasyari'u, bergegaslah. Ila magfirati mir rabbikum, kembali kepada Allah, tabayatubu taubatan istighfar. Baik secara tadi balik tobat itu adalah tingkat tobat, maka dibalikan kata Abah kemarin. Ada diawali dengan golongan taib tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tawab, ada taib, ada tohirin, ada yang tertinggi tobat itu adalah ada al-inabah. Al-inabah itu berarti sudah kembalikan tubuhnya fiilnya, hatinya asma'nya, ruhnya sifatnya, dan sirnya adalah zat Allah. Sudah selesailah dia kembali pada kosong. Maka ibadah dibagi berapapun selama oleh dirimu, maka hasilnya syirik. Jadi bukan masalah ngaji di atas one day one juta, tahajud 1 juta rakaat, ini 1 juta rakaat, ini 1 juta rakaat, umroh ngapoe, dibagi dirimu, syirik hasilnya. Karena dari awal pun adalah. Maka disinilah kenapa kisah kata Abah juga, sebiji jarah dibagi Allah, hasilnya Allah. Bahkan dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Maka disinilah jangan aneh, kisah dunia, penjahat-penjahat, perampok-perampok, pelacur-pelacur, jadi waliyah, jadi wali yang besar. Setelah ngerti hakikatnya tadi semua ya. Karena tadi kata Abah juga, nah ada yang bisa taat karena manusia itu, maka karena waktu Nabi Muhammad dapat turun ayat la haula wala quwata, nepuk kakinya Ibnu Abbas. Ayat Ibnu Abbas, tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan ketaatan kaki ini, dan tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan menghindari maksiat kaki ini kecuali tadi. Maka tadi kata Abah, semua alam ini terhimpun dalam surat Al-Quran, Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah, terhimpun dalam Bismillah, Bismillah terhimpun dalam baknya lapan basmalah, terhimpun pada bikana makana biyakunu mayakunu, di situ bahwa segala apa yang telah terjadi karena Allah, segala apa yang sedang terjadi Allah, segala apa yang akan terjadi juga Allah. Itu itikadnya yang harus dibangun. Maka disitulah orang yang sudah mengerti, yang tidak syirik, tidak akan protes, tidak akan marah dijelekan orang, tidak akan marah dihina orang, tidak akan marah dicuri orang barangnya. Kenapa? Karena sudah ngerti. Bahwa dia sudah mengerti sebenarnya tidak ada sesuatu yang datang pada diriku kecuali perbuatan diriku sendiri. Itulah dari Nabi Adam dikisahkan sampai Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan sebenarnya kalau ngerti mah tadi semua ya. Jadi hanya ada orang yang ini maka tapi manusia berada pada sisinya. Sehingga pada saat dia soleh merasa soleh, pada saat orang lain hina benci sama orang itu. Nah, itulah orang yang belum terbuka, belum sadar sebetulnya. Karena belum toharoh batin tadi semua ya. Tadi semua ya.
Wa taharatul badan tasulu aidan bit taubatal wa tasulu kit tariqah. Karena tadi mau jalan torik, tadi mau jalan sabil, mau jalan apa siratal mustaqim, itu adalah perjalanan sebetulnya tadi. Faidan taqada wudu'u syariat adalah bi khurujin najsi, ya hanya menghilangkan najis. Wujud syariat itu adalah yajibu tajdiduhu bil ma, ya diwajibkannya adalah dengan air. Kama qala man jaddal wudu'a jaddadallahu ilahi imanahu. Maka di situ ada wudu nurun ala nurin, wudu di atas wudu. Tetapi yang disebutkan al wudu alal wudu'i nurun ala nurin. Nah, ini ya. Tetapi kemudian disebutkan faidan taqada wudu'ul batin bi af'alil damimati wal akhlaqi apa namanya kal kibri wal ujbi wal hasadi wal hikdi wal gibati wan namimah wal butani. Nah, tadi. Jadi yang dimaksud wudu dengan thariqat itu berhentilah dari sombong, ujub diri, ngadu domba, mengumpat, khianat, tadi semua itu. Orang yang tadi ujub, sombong dan lain sebagainya itu menunjukkan adalah syir. Udah kesini aja nggak apa-apa orang ini kan baliknya ke sini kameranya. Ini kalau hari Kamis ini ibu-ibu lewat masak biasa. Maka jangan aneh berisik nanti. Ya. Iya. Itu nanti yang ada ada tamu dari Inggris satu lagi tamu dari Inggris satu, dari Prancis satu. Siapkan apa? Itu sih. Iya sih, aku perancakan Ciamis. Hari semua. Itu aja siapkan apa pisang goreng sama itu. Ya makanya kan dia bentar lagi datang ini jam 8:30. Ya. Ya. Ya itu ya sahabat. Jadi betapa toharoh itu adalah harus benar-benar kita lakukannya. Terutama adalah tadi yang paling utama adalah toharoh batinnya. Maka kata Kesan Bukhari faya yuhal ihwan intabihu wa syari'u ila. Jadi Allah menyuruh kamu toharoh itu ingin membahagiakan kamu sebetulnya. Karena supaya dia yang ada. Tadi semua, bukan syirik tadi semua. Manusia terjebak kepada sangkaannya sendiri, akhirnya repotnya sendiri, capeknya sendiri, timbullah akhirnya masalah hidupnya. Tadi Tuhan yang begitu sayang pada diri kita, kenapa kamu tadi semua? Itulah bahasa tawakal di situ ya, sahabat. Barangkali ya untuk sebagai pagi ini supaya Ima naon istiqomah aja mudawama. Abah sebetulnya males karena tadi malam habis nonton bola. Sampai jam tadi 5 belum tidur. Abah baru sadar ngelenyap pas subuh. Kata Bu Haji San sholat subuh. Oh, Abah lihat tuh jam 5.40. 5.40. Tadi semua tadi. Malam nonton Indonesia males, nggak ada serangan, nggak usah daripada gitu pakai tawajuh aja duduk nyender di kasur malah tidur. Itulah kenikmatan surga. Tadi wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum ma'ahadil qawafil tadi. Karena kita tetap harus, kalau kita syariat itu adalah mobil, kita ini torik itu jalan. Ya, kita kalau mau pergi kemanapun mencari jalan, orang suka aneh. Emang perlu torikoh bah? Kok itu orang pertanyaan aneh itu. Sama saja kalau dia ngomong, apakah manusia itu bentuk pakai hati atau bisa kalau kelapa? Apakah kelapa itu harus pakai batok gitu? Apakah pergi ke pasar itu pakai jalan nggak? Oh, ke pasar kemana butuh jalan-jalan itu torik dari semua, Syariat tubuh thariqat hak, makanya la ilaha illallah ma'budah tubuh syariat, la ilaha illallah maqsuda thariqah. Untuk apa? Supaya la ilaha illallah matlubah sampai kepada tujuan. Tadi semua. Sampailah pada marifat, hilanglah rasa kita sampai gitu kan tadi semua. Maka tadi syariat mengajarkan kepadamu adalah untuk untuk mendidik tubuh ini ngerti siapa. Maka kembalikan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqilallah.
Maka tubuh ini harus dimatikan, di apa namanya, ditalkinkan, dituntun tadi semua. Maka dimulailah dia dengan taharah dohir, mandi tobat. Maka la ilaha illallah, sucikan dulu tubuh cangkang aku 4, lepasin. La ilaha illallah, hu, Allah, Allah, sucikanlah hatiku. Barulah hu, sucikanlah jiwaku. Supaya